Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ardi. Saya dari kelas 10 IPA 1, Sekolah Men 1 Cianjur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dakwah periode Madinah. Madinah sebelum kedatangan Islam. Yastrib adalah kota yang sangat strategis, berada jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syria di utara. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh agama Yastrib adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia utama dan agama mereka adalah yang paling benar. Maka sebelum Islam masuk, di Yastrib sering terjadi percekcokan yang dipicu adanya perbedaan antara agama yang berlangsung cukup lama. Kondisi sosial masyarakat Yastrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Kohanik, Bani Quraiza, dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Kharaj. Sehubungan ke masyarakat dua kelompok ini kurang harmonis. Mereka sering berselisih yang disebabkan adanya perebutan daerah kekuasaan. B. Membangun masyarakat Madinah. Dengan berdirinya Masjid Nabawi, umat Islam merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid tersebut juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam, merupakan tonggak sejarah masyarakat Islam. Semakin lama masyarakat Muslim berkembang menjadi besar dan berpengaruh, sehingga mengakibatkan kecemburuan, terutama dari masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW melihat gelagat rasa tidak senang dari mereka. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Nabi Muhammad SAW segera menata masyarakat dengan menerbitkan peraturan. Aturan untuk umat Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor berdasarkan persaudaraan agama untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan asal daerah. Dengan persaudaraan berdasar agama itu, pengikut Islam yang terdiri dari bermacam-macam golongan, kaum, dan kabilah dapat diikat ke dalam satu kesatuan umat yang kuat. Mereka bersatu padu, sehidup semati, bekerja sama, sedih dan senang dirasakan bersama berdasar persaudaraan agama yang melebihi persaudaraan saudara. Bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin mencakup segala persoalan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Menyediakan rumah tempat tinggal. 2. Memberikan sandang pangan. 3. Mencarikan dan menyediakan pekerjaan. 4. Membuka kemudahan mencari modal usaha. 5. Membagi tanah pertanian untuk bertani. 6. Membimbing cara bertani. 7. Menyediakan lahan untuk membangun rumah. 8. Mencarikan jodoh. Adapun bagi masyarakat non-muslim diikat dengan peraturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah yang dibuat pada tahun kedua Hijriah tahun 623 Masehi merupakan hasil musyawarah untuk menata kaum muslimin dan non-muslimin. Piagam Madinah memuat hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. 5. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. 6. Kaum Yahudi dan Muslimin harus sentiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. 7. Kota Madinah yang dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Sayang sekali Piagam Madinah ini berlaku sebentar saja. Orang-orang Yahudi mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam peraturan itu, bahkan berani dengan terang-terangan. C. Beberapa peperangan yang terjadi. Semangat dakwah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu membara tanpa mengenal lelah dan putus asa. Suku Aus dan suku Kharaj menerima baik seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendukung sepenuhnya dakwah beliau. Di lain pihak, orang-orang Yahudi semakin membenci Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka mulai menebar permusuhan dengan menghasut suku Aus dan Kharaj agar mereka murtad dari Islam kembali ke agama semula. Mereka juga menggalang kekuatan untuk menghancurkan Islam. 1. Perang Badar.
tahun 624 Masehi. Perang yang dilatar belakang oleh tersiarnya kabar di kota Madinah bahwa ada kabilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kabilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1000 ekor unta, beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kabilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Namun demikian, perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. 2. Perang Uhud 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. 3. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Nama perang Khandaq secara harfiah berasal dari istilah Khandaq yang berarti parit. Saat itu kaum muslimin Madinah menggali parit di utara kota untuk menahan serangan sekutu. Pasukan sekutu terdiri dari Bani Quraiza dan Bani Nadir, kaum Ghatafan dan kaum Quraisy. 4. Perjanjian Hudaybiyah. Latar belakang dari perjanjian. Bagi kaum muslimin, Ka'bah dan Masjidil Haram memiliki arti yang lebih dalam karena arah menghadap pada waktu salat kiblat, dan semula ke arah Masjidil Aqsa telah beralih ke arah Masjidil Haram. Kemudian turun pula ketetapan ibadah haji. Sedangkan bagi golongan muhajirin, setelah 6 tahun di Madinah sibuk dengan dakwah dan perang, rasa rindu kepada kampung halaman sangat terasa dan keinginan membebaskan Mekah dari penguasa kafir Quraisy makin menguat. Demikianlah ketika Rasulullah SAW pada suatu hari menyatakan secara terbuka keinginannya untuk melakukan umroh dan mengumumkan kepada siapa saja boleh ikut bersamanya untuk melakukan umroh itu. Maka sambutan yang menggebu-gebu datang dari golongan muhajirin itu. Adapun dari pihak Ansor justru merasa khawatir kalau Nabi Muhammad dan golongan muhajirin nanti tidak kembali lagi ke Madinah. Karenanya ada dari kalangan Ansor yang menyatakan berhalangan untuk ikut umroh. Sedangkan dari kalangan bangsa Arab yang masih musyrik memperkirakan kehadiran jemaah umroh dari kaum muslimin itu akan diperangi oleh orang-orang Quraisy, sehingga umumnya mereka tidak ikut serta. B. Proses menuju tercapainya perjanjian Hudaybiyah. Beberapa utusan dari pihak Quraisy datang dan menanyakan maksud kedatangan jemaah Rasulullah ke Makkah Tanah Haram. Beliau menjelaskan bahwa jemaah yang dipimpin itu hanya ziarah umroh. Dipersilahkan mereka memeriksa peralatan yang dibawa jemaah itu. Namun demikian, mereka masih juga ragu. Dikirimlah utusan seseorang yang banyak pengalaman dari kabilah Taib. Ialah Urwah bin Mas'ud At-Sabiq. Selesai perundingan itu, ia melaporkan kesan-kesan setelah melihat sendiri sikap Rasulullah dan suasana yang dilihatnya. Namun para pemimpin Quraisy itu telah dikuasai oleh nafsu, dengki, dan congkak. Maka biarpun semua utusannya telah memberikan kesaksian yang menguntungkan jemaah Rasulullah, tetapi tetap saja keberatan Muhammad dan jemaahnya melakukan umrah tahun ini dan boleh melakukannya tahun depan. C. Mengutus Utsman bin Affan. Karena Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap keberanian para utusan Quraisy untuk menyampaikan harapan beliau dan melaporkan kenyataan yang sebenarnya secara jujur kepada pimpinan Quraisy, maka dikirimlah Utsman bin Affan untuk perundingan hal itu dengan pihak Quraisy. Akhirnya pihak Quraisy mengambil sikap yang intinya penyerangan terhadap jemaah Muhammad dibatalkan. Jemaah umrah Muhammad diminta agar tidak melakukan umrah tahun ini, tetapi boleh melakukannya pada tahun depan. Pihak Quraisy akan mengutus Suhail bin Amir untuk merundingkan hal itu dengan Muhammad. D. Isi perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah terdiri dari 4 persoalan, yaitu: pertama, persetujuan yang diadakan gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum muslimin berlangsung dalam masa 10 tahun. Kedua, barang siapa di antara anggota Quraisy yang menyeberang kepada kaum muslimin, maka ia harus dikembalikan. Tapi bila seorang muslim menyeberang kepada kaum Quraisy, maka ia tidak boleh dikembalikan. Ketiga, untuk tahun ini kaum muslimin agar kembali dan tidak melaksanakan umrah atau berziarah ke Masjidil Haram dan boleh datang pada tahun berikutnya. Mereka boleh memasuki kota Mekah dan tinggal selama 3 hari dan tidak diperkenakannya membawa senjata selain dari pedang yang tersarungkan. Keempat, bagi masyarakat Arab selain suku Quraisy boleh bergabung dengan Muhammad, dan bagi yang bergabung dengan Quraisy juga boleh.
5. Perang Khaybar 7 Hijriah. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. 6. Perang Mu'tah 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena Haris Al-Ghazali Raja Iran menolak penyampaian wahyu dan menjaga masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah, bagian utara semenanjung Arabia. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.